Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doain nilai rapor semester 2-nya ini B semua minimal di rapornya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau nggak digituin kalian nggak jawab kan? Padahal jawab salam itu hukumnya wajib. Oke, sebentar. Itu saya nggak tahu kalau koneksi. Mohon maaf, ada sedikit masalah teknis. Oke, kita lanjut lagi. Selamat datang di Zoom ke berapa ya ini ya? Saya kalau mau tahu Zoom ke berapa, saya lihat YouTube saya. Zoom kedua iya di semester ini, tapi kalau secara keseluruhan kalian sudah ketemu saya itu sebanyak Zoom ke-7, 8, 9. Ini Zoom ke-9. Matematika gimana kemarin ulangannya? Ulangan bab perbandingannya? Banyak yang 100. Banyak juga yang 80. Alhamdulillah lumayan gampang. Iya, gampang kalau kalian udah pelajari dari soal-soal yang sudah saya kasih. Hari ini kita akan memulai bab baru, yaitu bab aritmetika sosial. Sebelum memulai, mari kita berdoa dulu.
Oke, sekali lagi mohon maaf. Ini situasinya saya lagi kalau apa ya? Lagi banyak banget yang bikin saya repot, bikin saya bad mood, termasuk yang tadi. Mudah-mudahan saya masih bisa selesai ngajarin kalian. Udah 40 menit, oke. Menyambung ke yang tadi, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Oke, buat kalian yang on cam, saya jadi bisa lihat ada kalian yang sambil pakai headset dengerin musik. Ada teman-teman kalian yang sambil nyanyi-nyanyi depan kamera. Jangan salah, saya tetap ngeliatin kalian. Dan ini juga jadi bagian penilaian sikap. Ada yang sambil tiduran, kalau kalian cari teman kalian. Ada perempuan yang lagi benerin jilbabnya. Dan masih ada lagi yang tidak mengaktifkan kamera. Sampai jam 9 tadi, jam 9 nanti kalau masih ada yang nggak aktifin kamera, bener-bener saya keluarin dari kelas matematika ini. Kenapa begitu? Saya nggak mau kejadian kayak tadi. Ada yang pakai username anonim, namanya nggak jelas. Tadi yang namanya siapa Hayo. Ya, tadi di Zoom PKN, dia melakukan sebuah tindakan yang nggak patut dilakukan oleh anak seumuran kalian. Dan barusan kalau kalian lihat ke atas, ke chat atas, tuh, lihat. Halo P. Tuh. Terus diingetin jangan nge-spam. Kenapa emang? Lu nggak suka? Tuh. Ketika kayak gitu saya sih cara gampangnya tinggal saya blok aja dia, jadi nggak akan bisa ngikutin Zoom matematika dari HP-nya. Saya juga udah bilang ke semua guru di 22, kalau ada yang pakai username kayak gitu langsung diblok aja. SMP 22 nggak butuh siswa yang kayak gitu. Dan untuk kalian, pesan saya yang namanya di sekolah itu jangan macem-macem. Kalian di rumah mau ngapain terserah kalian, tapi kalau udah masuk ke lingkungan sekolah, Zoom ini kan hitungannya pengganti kelas. Kalau kalian udah di Zoom, udah di kelas, berlaku seperti siswa. Ya, oke. Coba acungkan tangan untuk yang sudah melihat tugas di Google Classroom. Ya, saya sudah posting tugas di Google Classroom. Isinya ada 2 tugas, yaitu tugas absen sama tugas di aritmatika sosial. Tugas absen itu biasa, pakai foto dan ada keterangannya. Oh, terima kasih yang sudah raise hand nih, banyak nih. Silahkan turunkan kembali tangannya. Kalau tugas aritmatika sosial itu yang akan kita bahas sekarang. Dan minggu depan kita udah ulangan aritmatika sosial. Oh, ulangan lagi Pak? Iya, karena cuma sedikit materinya. Jadi pastikan kalian fokus belajar hari ini. Kita akan mulai membahas aritmatika sosial. Siapkan buku dan alat tulisnya.
Sebentar, PowerPoint-nya sedang saya buka. Oh iya, untuk ketua kelas atau PJ hari ini nggak usah absen dulu. Nggak usah mengirimkan absen manual, tapi kalau kalian udah punya absen sendiri, silahkan. Oke. Sekali lagi pastikan kalian menyimak karena minggu depan sudah ulangan ya. Oke, bab 6, aritmetika sosial. Terlihat kan? Acungkan tangannya. Sip, terima kasih. Oke, turunkan lagi tangannya. Ya, bab 6 aritmatika sosial. Buatan saya sendiri. Kalau yang lihat SW saya semalam sampai jam 1 malam saya ngebuatnya. Nah, dalam bab aritmatika sosial ini yang dibahas saya bagi menjadi 3. Perniagaan. Perniagaan itu apa, Pak? Itu jual beli. Ada beli, ada jual, ada untung, ada rugi. Lalu subbab kedua diskon, pajak dan bunga. Yang ketiga bruto, tara dan neto. Jadi bab aritmatika sosial ini isinya itu lebih ke arah ekonomi. Jadi mungkin ada orang tua kalian yang misalnya lulusan dari sarjana ekonomi, pasti mereka tahu cara-cara ini. Tapi untuk siswa, untuk semua orang wajib tahu juga apa itu jual beli, diskon, pajak, bunga, dan bruto tara neto. Lanjut, kalau misalnya ada problem atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat ya. Tidak terlihat, yang nggak terlihat Nasr doang atau ada yang lain? Semua terlihat kan? Oke. Ya. Silahkan nggak perlu di screenshot karena materinya sudah ada di PDF yang saya share. Jadi fokus ke penjelasan. Perniagaan. Di sini ada harga beli atau modal, harga jual atau omset, untung, rugi, persentase untung, dan persentase rugi. Oke. Ada studi kasus. Dibaca baik-baik kasusnya. Yang nggak ada gambarnya, keluar dulu dari Zoom-nya terus masuk lagi. Oke. Dibaca kasusnya. Semua yang nulis, stop nulis dulu. Semua yang sedang menulis, stop dulu. Nggak perlu di screenshot karena ada di PDF di Google Classroom kalian. Bisa kalian download nanti. Lengkap. Kasus pertama. Pak Ahmad adalah seorang pedagang mie ayam. Dalam sehari, modal yang ia keluarkan adalah 500.000. Dan mendapatkan omset rata-rata 750.000 dari dagangannya. Apa yang dialami Pak Ahmad? Ada yang bisa jawab? Untuk kasus pertama, apa yang dialami Pak Ahmad? Untung. Oke. Kenapa bisa untung? Waalaikumsalam, Bu. Kenapa Pak Ahmad bisa untung?
Ayo, ada yang bisa jawab? Karena dia mendapatkan omset lebih besar. Lebih besar dari apa tuh? Karena bertambah penghasilannya, modalnya lebih kecil dari omsetnya. Ya, kita simpan dulu jawaban kalian. Sekarang lanjut ke kasus kedua. Pak Basori adalah seorang pedagang bakso. Ia menghabiskan 400.000 untuk membeli bahan-bahan. Harga per mangkok bakso adalah 12.000. Jika kemarin Pak Basori menjual 30 mangkok bakso, apa yang dialami Pak Basori? Rugi. Kenapa rugi? Kenapa rugi? Hasilnya lebih kecil. Hasil itu apa? Nggak ada hasil di sini. Karena harga jualnya lebih kecil dari modal. Emang kalian udah ngitung harga jualnya? Harga jualnya berapa? Dia belinya 400.000, jualnya berapa tuh? Ya benar, Avaliani, Vanuel juga 360.000. Berarti rugi ya? Kita lanjut ke kasus ketiga dulu. Pak Syaiful adalah seorang penjual barang bekas. Ia membeli sebuah TV bekas dengan harga 650.000. Ia melakukan reparasi TV. Reparasi apa sih? Ngebetulin TV. Seharga 90.000. Jika ia menjual lagi TV tersebut dengan harga 740.000, apa yang dialami Pak Syaiful? Untung, tidak rugi, tidak juga untung. Balik modal, tidak untung, tidak rugi. Untung, impas. Oke, ada banyak dari kalian yang menyebutkan istilah-istilah, kita analisis sekarang. Ya. Oke, saya sudah buat tabelnya. Di sini Pak Ahmad, Pak Basori, dan Pak Syaiful. Modalnya si Pak Ahmad 500.000. Penjualannya 750.000. Maka penjualan dikurang modal, itu sebentar. Oke. Penjualan dikurang modal itu 250.000. Kondisinya di sini untung. Sedangkan Pak Basori modalnya 400.000. Penjualannya 30 dikali 12.000. Kenapa 30? Karena tadi disebutkan ngejual baksonya 30 mangkok. 30 kali 12.000. Sekarang penjualan dikurangin modal, di sini minus 40.000. Ketika kondisi minus ini disebutnya rugi. Nah, sedangkan Pak Syaiful yang tadi jualan TV bekas, modalnya 650 belinya. 90.000 itu betulinnya. Jadi modalnya ditambah. Penjualannya 740.000. Penjualan dikurang modal 0 rupiah. Kondisi seperti ini disebut impas atau balik modal. Jadi buat kalian yang tadi sebutkan pakai istilah-istilah itu benar kok. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Oke, lanjut. Nah, ini harus dicatat dan dihafal. Silahkan catat dulu. Saya tidak menyuruh screenshot, tapi saya suruhnya nyatet. Rumus perniagaan atau perdagangan. Ada istilah harga beli atau modal, biasa disingkat HB.
adalah uang yang dikeluarkan. Jadi aritmatika ini tentang penjualan. Untuk di sini tentang penjualan. Nanti ada lagi subbab lainnya. Ada harga jual atau omzet. Jadi kalau kalian dengar berita dengan penjual tahu dengan omset. Nah, kalian udah tahu omset itu artinya apa. Uang yang diterima, disingkatnya HJ. Ketika harga jual lebih besar, lebih dari harga beli, maka terjadi untung, disingkatnya U. Ketika harga jual kurang dari harga belinya, atau lebih kecil dari harga belinya, maka disebut rugi. Kalau sama tadi apa? Impas atau balik modal. Untung itu rumusnya HJ dikurang HB. Harga jual dikurang harga beli. Kalau rugi, rugi juga bisa jadi HJ kurang HB. Tapi hasilnya akan negatif. Jadi kalau rugi, rugi itu bisa juga jadi HJ dikurang HB. Tapi hasilnya akan negatif. Jadi biar nggak negatif, HB dikurang HJ. Ada persentase untung di sini. Persentase untung adalah untung dibagi harga beli dikali 100%. Persentase rugi, rugi dibagi harga beli dikali 100%. Yang harus kalian ingat, pembaginya itu adalah harga beli, bukan harga jual. Ya, sampai sini paham? Kita lanjut. Nah, oke. Semalam saya nyari-nyari di Tokopedia nih. Rian, kita sekarang ngomonginnya persentase ya. Di sini Rian, sebentar. Rian membeli sepatu futsal Adidas Nemesis 19.3. Kalau yang tahu sepatu ini harganya kira-kira segitulah. Harganya 800.000 pada acara garage sale, suatu toko sepatu. Jadi ada cuci gudang dari toko sepatu. Nah, di sini ada temannya nih, Pras. Ngelihat sepatu tersebut dan pengen beli. Bilangnya, gue bayarin deh Yan. Gitu. Nah, si Rian akhirnya ngejual. Tapi dijualnya harganya 900.000. Kenapa? Kok mahalin? Ya iya, kan ada ongkosnya, belum ngantrinya, belum kalau aus minum es tehnya. Jadinya harga dijualnya 900.000. Jika si Pras setuju dengan harga tersebut, berapa persen keuntungan atau kerugian yang Rian terima? Coba kita selesain bareng-bareng. Untungnya berapa? Untung apa rugi sih? Untung apa rugi dalam kasus ini? Halo? Untung? Ya, ruginya kita coret. Untung berapa? Untung 100.000. Ya, benar. Untungnya 100.000. Untung 100.000. Sekarang persen untung gimana tuh?
persen untung. Untung dibagi harga beli dikali 100%. Untungnya berapa? 100.000. Dibagi harga belinya 800.000. Dikali 100%. Coret nolnya 5, coret nolnya 5. Jadi berapa nih? Persen untungnya jadi berapa? Ayo, tuliskan di kolom chat. 12,5%. Ya, mantap. 78 Nabila. Persen untungnya adalah 12,5%. Masuk ke kasus kedua. Nah, ada mobil Avanza nih. Mobil sejuta umat. Pak Setia membeli mobil Toyota Avanza hitam keluaran tahun 2009 dengan harga 100 juta. Suatu ketika, anak Pak Setia ingin masuk kuliah. Karena membutuhkan uang tambahan, Pak Setia menjual mobilnya seharga 87 juta. Loh, Kak, Pak, kok dijualnya lebih murah? Iya. Kenapa dijualnya lebih murah daripada dibelinya? Biar yang belinya lebih banyak, lebih cepat terjualnya. Berapa persen keuntungan atau kerugian yang Pak Setia alami? Silahkan dikerjakan. Rugi, benar. Ruginya berapa persen? Ruginya berapa ribu dulu? Berapa rupiah ruginya? 13 juta, benar. Berarti persentase ruginya berapa? Persentase ruginya berapa persen? Saya yakin yang ikut jawab di sini nilai ulangan minggu depannya 100. Karena mereka nyimak. 13% yakin? Di sini ruginya itu 13 juta. Dan kebetulan persentase ruginya adalah 13%. Paham ya sampai sini ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Latihan soalnya di akhir. Oke. Lanjut ke subbab kedua. Diskon, pajak, dan bunga. Kalau diskon biasanya apa ya? Kalau udah ngelihat diskon udah senang banget. Kalau cewek-cewek misalnya diskonnya apa? Diskon tas. Kalau cowok-cowok misalnya diskon apa tuh? Tuh diskon skin di FF tuh. Kalau skinnya lagi ada diskon langsung dikejar. Saya sering lihat tuh apa SW yang isinya dari FF diskon Unipin. Pertanyaan tentang Google Classroom nanti dulu aja. Nggak boleh menghina FF, nggak boleh menghina FF Burik. Biasanya kalau yang menghina FF Burik itu karena nggak jago aja main FF. Oke. Udah. Sekarang di sini ada penjelasannya. Diskon adalah potongan harga yang didapatkan dalam membeli suatu produk.
Diskon itu biasanya seperti digambar tuh, ada 10%, 15%, 20%, 50%, 70% juga ada diskonnya. Sekarang kalau kalian ngelihat diskon, kalian pengennya itu tahu, kalian bakal mikir kan, berarti harga setelah didiskon itu berapa? Gitu. Sekarang kita masuk ke contoh soal di sini. Di sini ada Siti. Melihat baju di mall bertuliskan 120.000 diskon 40%. Berapa yang harus dibayarkan oleh Siti? Yang pasti bayarnya nggak 120.000 dong. Karena sudah ada tulisan diskonnya. Di sini ada dua cara. Cara pertama, kalian cari harga diskonnya. Caranya 40% dikali 120.000. Yaitu 48.000. Nah, harga setelah didiskon adalah 120.000 dikurang 48.000. Yaitu 72.000. Ini cara pertama. Ya. Cara keduanya gimana? Gini, diskon itu kan potongan. Kalau potongannya 40%, artinya yang harus dibayar berapa persen? 100% dikurang 40%. Yaitu 60%. Baru harga setelah diskonnya adalah 60% dikali 120.000. Jawabannya juga sama, 72.000. Apakah semua paham? Paham. Mantap. Oke. Kalau sudah paham, berlanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada diskon ganda nih. Biasanya kalian suka lihat tuh, sekian persen ditambah sekian persen. Sebuah toko tas menuliskan diskon 60% ditambah 40%. Jika tas tersebut harganya 200.000, berapa harga tas setelah didiskon? Ayo. Gratis. Kenapa gratis? Kenapa gratis? Karena 100%. Sebentar ya. Oke, buat kalian yang bilang gratis, ini namanya ngarep. Jadi kadang suka ada yang tulisannya kayak gini diskonnya. Diskon 70% tambah 20% tambah 15%. Ada yang seperti ini diskonnya. Ada yang diskonnya seperti ini. Sebentar, maaf. Tadi di diskon ganda. Nah, ada yang tulisan diskonnya seperti ini. Halo, cek suara saya patah-patah. Oke, lanjut. Jadi 60% ditambah 40% itu tidak sama dengan 100%.
ditambah 40% tidak sama dengan 100%. Kenapa gitu, Pak? Karena perhitungannya adalah seperti ini. Jadi harga tasnya 200.000. 200.000. Pertama, diskon 60%. Setelah didiskon 60%, baru didiskon lagi 40%. Jadi caranya gimana nih? Berarti pertama 200.000 tadi dikali 60%. Dapatnya 120.000. Jadi harganya berubah menjadi 80.000. Kenapa 80? 200 dikurang 120. Yang kedua, 80.000 dikali lagi 40%. Sama dengan 32.000. Harganya berubah menjadi 80.000 dikurang 32.000. Jawabannya adalah 48.000. Tuh. Coba pahami dulu. Nah, iya tuh yang sudah pada banyak yang jawab 48.000. Jadi beda dengan diskon 100% dan 60% tambah 40%. Jadi kalau kalian lihat tulisan diskonnya 60% tambah 40%, kalian datang ke sana gratis terus diomelin sama pedagangnya. Ya iyalah. Karena diskonnya bukan 100%. Tapi 60% tambah 40%. Yang ini silahkan dipahami. Boleh di screenshot yang ini. Screenshot dalam 3, 2, 1. Oke. Next. Pajak. Pajak. Ada pajak apa aja yang kalian tahu? Pajak ultah, Pak. Pajak jadian. Kalau untuk pajak motor, ya benar, mantap. Pajak mobil, pajak kuburan. Pajak kuburan ada sih, tapi bukan pajak, tapi retribusi jatuhnya kalau di pemakaman. Pajak rumah, ya ada. Pajak bank. Oke, jenis pajak. Oh ya, pajak kita baca dulu dari KBBI ini. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Jadi yang bisa mengadakan pajak itu hanya pemerintah. Jadi kalian nggak usah sok-sokan ada yang ulang tahun, PU, pajak ulang tahun, pajak ulang tahun. Bukannya ngasih kado malah minta pajak. Memangnya kalian pemerintah? Tuh. Pajak. Pajak Kuis TV, ya benar. Kalau Kuis TV dipotong pajak, benar. Ada pajak yang kalian pelajari di SMP ini, yaitu ada 2. Pajak penghasilan atau PPH, artinya pengurangan penghasilan. Oh, ini saya typo nih, pajan saya nulisnya. Harusnya pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pertambahan nilai atau harga. Nah, contoh pajak. Nih, pajak penghasilan. Baca kasusnya nih. Bunia bekerja di suatu perusahaan yang bekerja di bidang konstruksi sebagai arsitek. Yang cita-cita jadi arsitek?
Gaji yang diberikan kepada Bunia setelah 2 tahun bekerja adalah 8 juta. Wow, 8 juta. Berarti dalam sebulan bisa beli HP ROG, bisa beli PS5. Oh, PS5 10 jutaan. Jika ada kewajiban PPH, pajak penghasilan, sebesar 5%, berapa gaji yang diterima Bunia? Ada yang mau mencoba jawab? Ada yang mau coba jawab? Untuk kasus PPH ini, berapa gaji yang diterima oleh Bunia? Ada 8 juta dipotong 5% untuk PPH. 760.000, hampir. Ditanya gaji yang diterima. 7,6 itu apa? 7,6 apa? Miliar, triliun? Nah, 7,6 juta. Atau 7.600.000. Gimana sih cara ngitungnya tuh? Cara ngitungnya, kita hitung dulu. 8 juta, 5% dari 8 juta. Coret nolnya 2, coret nolnya 2. 40, nolnya tambahin. 1, 2, 3, 4. 40, nolnya 4, 2, 3, 4. 400.000. Berarti ini potongannya. Sekarang 8 juta dikurang 400.000. Jawabannya adalah 7.600.000. Ini gaji yang diterima Bu Nia sebulan. Sekarang ke contoh PPN, pajak pertambahan nilai. Kalau kalian jalan-jalan ke McD, KFC, atau restoran fast food gitu, itu biasanya harganya nggak enak. Contohnya kayak si Bu Wati nih. Bukan Bu Wati, Wati. Dia masih muda. Jawabannya 160. Itu lihat kalkulator. Apa itu? 160 lihat kalkulator. Oke. Fokus ke soal yang kedua. Wati membeli McFlurry Oreo cheese. McFlurry Choco Cheese with Oreo, maaf. Seharga 13.636. Terdapat PPN 10%. Berapa yang harus Wati keluarkan untuk membayarnya? Berapa tuh? Satu dua 272, hampir. Berapa uang yang harus dibayar? Nggak mungkin dong kalian nyiapin 36 rupiah. Ayo, ada lagi yang mau mencoba menjawab? 1499,6. Saya yakin ini pakai kalkulator. Ngitung. Oke. Nih, jadi gini caranya. Pertama kan harganya 13.636. Sekarang dikali 10%. Coret, berarti dibagi 10. Kalau dibagi 10 berarti berapa? 1363,6. Nah, berarti 13.636 ditambahin dia. 13.636 ditambah 6, 9, 4, 1. Iya benar kayak gini. Cuma ada pembulatan. Jadinya berapa kalau udah dibulatin? Kalau udah dibulatin berapa? 15.000. Ya benar. Itu. Jadi kalau harga yang ditulisannya sekian, padahal harganya itu adalah 15.000. Paham ya? Screenshot dalam 3, 2,
1. Oke. Sebentar, saya mau stop dulu. Kayaknya ada bermasalah. Saya mau keluar Zoom-nya sebentar, lalu masuk lagi kok. Sebentar ya. Wah, kalau live mesti ada ininya. Mesti ada penggantinya. Penggantinya siapa ya? Sebentar. Oke, udah sebentar. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Sekarang ke bunga. Kalau tadi materi kita itu sampai di contoh pajak. Materi selanjutnya bunga tunggal. Kenapa ada tulisan tunggalnya? Karena nanti di SMA kalian belajar juga bunga majemuk. Penghitungannya lebih rumit lagi dibanding ini. Ya. Sekarang bunga tunggal. Bunga adalah imbalan jasa yang diberikan dalam waktu tertentu. Oke. Sebelum membahas ke rumus ini, saya mau tanya dulu. Yang kalian tahu tentang bunga bank itu apa aja? Yang kalian ketahui tentang bunga bank. Apa aja? Saya nanyanya ke yang tahu, bukan ke yang tidak tahu. Deposito. Ya, bisa. Ayo, apa lagi tentang bunga bank? Pinjaman. Ya, benar. Cicilan. Cicilan ada bunganya? Iya. Bertambah yang dibayarnya, hadiah. Oke, hampir semuanya benar. Sekarang saya mau stop share dulu. Saya mau kalian fokus ke saya dulu. Sekarang saya mau ngajarin kalian sistem di bank. Oke. Saya mau bisa nggak ya? Oke, bisa. Saya mau butuh 2 orang nih. Siapa yang mau ikut ilustrasi sama saya? 2 orang. 2 orang. Raise hand yang mau ikut ilustrasi. Kita mau ilustrasi tentang bunga. Oke, ayo. Nggak ada yang mau? Ntar kalau saya bilang pakai nilai ada tambahan nilai langsung mau semua. Enggak ada tambahan nilai. Yang mau aja. Kita akan buat sedikit drama. Ayo, kalau enggak saya pilih random nih ya. Oke, Anita. Anita udah raise hand tadi. Anita. Ya. Ada siapa lagi? 1 orang lagi. Laki-laki. Laki-laki.
Ayo. Kalau enggak saya yang pilih. Siapa ya? Oh, yang nunjuk orang malah saya tunjuk. Yang nunjuk orang malah saya tunjuk. Anita, bisa open mic? Bisa, ya, Pak. Oke. Siapa ya? Anita, tunjuk satu orang, Anita. Laki-laki. Jangan kelas 72. Ayo, siapa, Nak? Siapa? Bingung? Suaranya jangan ditutup lagi, dibuka terus aja. Nah, siapa? Siapa, yo? 77 Rizky Pratama. 77 Rizky Pratama. Mana orangnya? Aduh, gue lagi kata. Coba. Mana? Halo, Rizky Pratama. Ininya ditaruh di bawah. Apa? Ke muka kameranya. Kameranya Aduh, Pak, jangan saya, Pak. Ya, udah dipilih. Ayo. Ayo, tunjukin muka kamu. Ini buat yang ini ada saya kasih nilai tambahan loh. Buat yang mau. Bentar, Pak. Oke, Rizky sudah melewatkan kesempatannya. Siapa yang mau laki-laki? Tunjuk tangan. Dapat nilai. Dapat nilai. Nggak ada yang mau. Oke, Moses. 76 Moses. Bingung kan? Ya, halo Moses. Halo Pak. Oke, sekarang saya mau tunjukin ilustrasi tentang bank ke kalian semua tapi lewat Anita sama Moses. Dengerin baik-baik. Ceritanya saya, Anita sama Moses adalah teman. Kita teman, kita bukan guru sama murid. Kita bertiga adalah teman. Gini. Di sini Anita ini dia punya uang 10 juta. Ceritanya Anita punya uang 10 juta. Terus dia nggak tahu nyimpen di mana karena di rumahnya sering kemalingan. Dia cerita ke saya tuh. Aduh, gue bingung nih nyimpen uang di mana. Ternyata nggak usah ini dulu ya Indra ya. Oke, fokus dulu ke cerita. Ternyata rumah saya itu aman. Jadi saya bilang aja ke Anita, di rumah gue aja nih nyimpennya. Akhirnya 10 juta itu disimpanlah ke saya. Saya pegang duit 10 juta. Terus di sisi lain Moses juga teman saya nih. Moses datang ke saya. Aduh Yan, gue butuh duit nih. Buat apa emang? Buat apa ya? Buat beli handphone baru. Nanti bulan depan kalau Moses jangan di-mute Moses. Bulan depan kalau udah gajian gue ganti deh ininya, lo ada duit gak? Saya nggak punya uang. Tapi saya punya uangnya Anita. Iya nggak? Di sini Moses butuh uangnya 5 juta. Tanpa sepengetahuan Anita, saya minjemin uang ke Moses. Dengan perjanjian, bulan depan ganti ya Moses ya. Gitu. Jadi Moses dapat duit 5 juta. Belilah handphone. Bulan depannya dia ganti ke saya. Nian, gue kembaliin duit 5 juta lo. Paham nggak sampai sini? Kasusnya Anita, Moses? Paham Pak. Paham. Oke. Terus karena Moses berterima kasih kepada saya, dia melebihkan
100.000. Nian, thank you banget ya, kemarin lo udah minjemin duit gue. Gue lebihin 100.000. Saya dapat 100.000 dong. Dengan melakukan apa saya dapat 100.000? Nggak melakukan apa-apa. Padahal itu duit yang dipinjemin duit siapa? Anita. Duit Anita. Dan karena saya nggak enak sama Anita, saya kasih Anita 50.000. Akhirnya saya bilang ke Anita, Nit, jadi kemarin Moses tuh minjem duit lo tahu sekian gitu. Saya kasih 50.000 ke Anita. Saya dapat 50.000. Jadi sistem ini yang sudah saya jelaskan adalah sistem bank. Di sini yang bertugas sebagai bank adalah saya. Anita sebagai penabung, Moses sebagai peminjam. Duit yang Anita dapat 50.000 itu adalah bunga tabungan. Jadi Anita karena menabung di saya, dia dapat bunga tabungan. Sedangkan Moses yang 100.000 itu adalah bunga pinjaman. Oh. Jadi dengan begitulah proses bank itu terbentuk. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, duit bank itu dari mana? Bank itu nggak punya duit. Bank itu punya Anita, tapi Anitanya ada banyak. Bank juga punya Moses, tapi Mosesnya ada banyak. Maksudnya apa? Ada penabung yang jumlahnya banyak, ada peminjam yang jumlahnya banyak. Uang itu dikelola, nanti ada bunga pinjaman, ada bunga tabungan. Sampai sini paham nggak? Untuk Anita sama Moses, paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Kok Moses nge-freeze sih ya di sini ya mukanya? Hah? Di saya mukanya nge-freeze. Lag kali, Pak. Oke, sip. Paham nih ya? Oke, makasih Anita, Moses. Sama Pak. Sekarang saya mau tanya ke yang lainnya. Yang masih belum paham dengan konsep bank. Silakan tulis di chat. Benar kata Aditya 77. Saya jadi perantara. Nah, untuk orang tua kalian, misalnya ada yang udah ngajarin kalian kalau bunga di bank itu riba atau enggak. Saya di sini matematika enggak pernah ngajarin masalah riba atau tidaknya. Tapi kita mengajarkan masalah menghitungnya. Gitu. Tapi kalau nanya pendapat saya pribadi, tidak ada riba selama udah ada kesepakatannya. Misal, saya sama Moses tadi. Moses ngasih 100.000 ke saya, apakah saya patok? Apakah saya paksa dia? Enggak kan? Tapi dengan kerelaan dia kan ngasih 100.000 ke saya. Saya juga ngasih ke Anita. Apakah Anita minta 50.000-nya? Enggak. Tapi saya yang ngasih. Karena saya sebagai bank bisa mengelola uangnya. Seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan Konita lewat DM, direct message. Bunganya itu dari peminjam berarti, Pak? Iya. Bank itu bisa menggaji karyawannya. Di bank kan ada teller, customer service, karyawan, manajer, satpam. Itu digaji dari mana? Bank ngejual sesuatu nggak? Ngebeli sesuatu nggak? Enggak. Bank itu bukan perusahaan jual beli, tapi mengelola uang. Duitnya ini dapat dari bunga pinjaman. Gitu. Paham ya tentang bank ini ya? Oke. Jadi kalian sekarang tahu duit bank itu dari mana? Sekarang lanjut lagi ke PowerPoint. Kita sampai sebentar lagi aja deh ya. Oke. Ya. Lanjut. Ke bunga. Saya minta kalian catat rumusnya. Silahkan dicatat.
MN sama dengan M0 ditambah T. MI sama dengan M0 dikali persen I dikali T. MN sama dengan M0 dikali 1 tambah persen I kali T. Ditulis juga. MN itu apa? Uang pada periode ke-N. M0 uang awal. I itu bunga. Persen I persentase bunga. T itu waktu. Maaf. Yang di layar hitam nggak usah ditulis. Itu contoh penulisan bunga di suatu bank. Kenapa? Mau nelpon? Udina, ketik sendiri. Oke, sudah atau belum mencatatnya? Kan pakai WhatsApp kan? Sudah mencatatnya? Oke, sekarang masuk ke subbab terakhir. Bruto, tara, dan neto. Ya, bruto, tara, neto. Di sini ada bruto, tara, neto. Bruto itu berat kotor, tara itu berat wadah, neto itu berat bersih. Udah, Budi? Bruto itu bukan anaknya Naruto. Itu Boruto. Oh, belum selesai. Oke, saya pindahin lagi ke belakang. Nah. Ayo. Sudah? Oke. Nah, bruto, tara, sama neto. Ini apa nih? Brutality. Apa main Mortal Kombat? Brutality maksudnya. Ini bruto, bukan Boruto. Boruto apa kabarnya ya? Udah kesurupan apa Momoshiki belum ya? Saya belum baca lagi. Oke. Lanjut. Suara saya masih terdengar jelas? Kalau terdengar jempolnya diangkat. Siap, terima kasih bagi yang sudah mengangkat jempolnya. Bruto itu berat kotor. Kotor di sini maksudnya bukan misalnya ada makanan jatuh jadi kotor namanya bruto, bukan. Berat kotor. Tara itu berat kemasan atau wadah. Neto itu berat isi atau berat bersih. Kalian lihat di atas kanan tuh. Yang tulisan berat bersih 50 gram. Artinya berat bersih itu sama aja neto. Isinya aja yang dihitung. Bungkusnya nggak dihitung sebagai berat. Ya, gitu. Di sini bruto itu adalah tara tambah neto. Jadi berat kotor itu adalah berat kemasan ditambah berat isi. Ada persentase tara. Tara dibagi bruto dikali 100%. Itu informasi bruto, tara, sama neto. Kalau untuk sekarang kalian nggak perlu tahu lebih dalam lagi, cukup tahu
Kalau udah ketemu berat bersih itu maksudnya apa sih? Bukan berarti makanannya bersih. Tapi yang dilihat hanya isi makanannya. Contoh, Indomie goreng. Kalau kalian lihat bungkusnya itu ada berat bersihnya berapa? Netonya berapa? Artinya itu cuma mie-nya yang diukur. Nggak pakai kemasannya. Gitu ya. Oke. Oke, sekarang sudah masuk ke latihan soal. Sepertinya waktunya udah tinggal dikit. Jadi sekarang saya mau apa ya? Ada yang mau minyak air putih enggak? Jangan minyak air putih aja, Bu. Tapi agak banyak enggak apa-apa ya. Buat siapa? Ya, jangan itu. Tetap bisa. Orang bakal Oke. ada beneran. Ya, latihan soal. Jadi latihan soalnya ini sebagai tugas di kalau yang belum catat kan saya bilang di Google Classroom PDF-nya tersedia. Bisa kalian cek. Nah, latihan soal ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan di Google Classroom sampai hari Sabtu. Ya, kalian cek Google Classroom, ada PDF ini, kerjakan latihan soalnya. Pakai cara, iyalah pakai cara. Oke, nomor 1. Ada 12 anak, anaknya sampai L. Lengkapi tabel berikut. Jadi caranya, harga belinya 10.000. Harga jualnya berapa tuh? 12.500. Untungnya berapa nih? Coba jawab di nomor 1A. Untung atau rugi dia? Rp2.500 untungnya, benar. Ditulis U 2.500. Berapa persen untung atau ruginya? Berapa persen untung atau ruginya? 5%, hampir. 25%, 2%. 2,5%, hampir. 10%, hampir. Udah ada yang jawab benar kok tadi. Yang jawabannya tadi paling cepat dan paling benar adalah Ervan 711. 25% untungnya. Itu kalian lengkapi tuh sampai L pokoknya. Ini soal nomor 1. Soal nomor 2. Nah, ini soal cerita tentang untung sama rugi. Ada pedagang beras, ada pedagang ikan hias. Mungkin nih nama pedagangnya nih Indra nih kayaknya nih. Jualan cupang. Tuh. Silahkan dibaca, silahkan dikerjakan. Nomor 3. Soal diskon. Diskon 50%, diskon 30%, tambah 20%. Kalian pasti lihat nanti bedanya gimana. Pas soalnya ditulis. Nomor 4. Soal pajak. Ada Tio beli makanan di KFC. Perinciannya sekian-sekian. PPN-nya 10%. Bu Aurel gajinya sekian. Ada PPH. Tenggatnya Sabtu, ya benar. Soal nomor 6 tentang bunga tunggal. Ini bunganya bunga tabungan atau bunga pinjaman? Coba lihat. Bunga tabungan atau bunga pinjaman? Pak Sultan
Nah, Pak Sultan ini posisinya dia sebagai penabung. Jadi bunganya bunga tabungan. Jadi duitnya bukannya berkurang tapi bertambah. Bertambah 7,5% sebulan. Tinggal masukkan ke rumus. Soal ketujuh tentang bruto neto tarah. Kalian tinggal lengkapi seperti tadi. Contoh 7A. Brutonya 20 kg. Netonya 18,5 kg. Taranya berapa kilogram? Ini banyak. Udah banyak. Ada berapa taranya? Taranya berapa? Halo, halo. Wah, tidak ada yang merespon. Oh, sepertinya nge-lag. Ya, benar. Taranya 1,5 kg. Lalu dicari persen taranya. Selesai. Itu yang harus kalian lakukan sampai hari Sabtu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, tidak ada. Ya, mungkin dicukupkan aja. PPT-nya nggak ada di Google Classroom, tapi ada di PDF. PDF-nya saya jadikan, saya upload di Google Classroom. Dibolongin. Oke, mungkin cukup sampai sini saja. Setelah ini kalian bisa istirahat. Karena nanti Zoom TIK jam 11 ya. Jadi bisa live dulu. Oh iya, saya mau foto dulu. Seperti biasa. Pejuang-pejuang yang sampai akhir pengen saya foto. Pengen saya abadikan momennya. Pastikan gaya terbaik kalian. Gaya terbaik kalian. Oke. Slide-nya ada 10. Lama nunggunya tapi kita akan cepat. Slide pertama, gaya. 1, 2, 3. Maaf. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Waduh. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. WhatsApp aja yang langsung gampang. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7. Ini. 1, 2, 3. Slide selanjutnya nggak ada fotonya. Nggak usah saya screenshot. Oke, terima kasih untuk semua. Dipersilahkan untuk live. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan untuk live. Kalau yang mau ngomong silakan. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. ya, silakan live. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Silakan live. Kasih, Bapak. Kasih Bu. Terima kasih. Oh iya, untuk 72 kayaknya nggak jadi sekarang karena saya
ada kegiatan di sekolah. Jadi nanti saya kabarin lagi ya. Kabarnya. Jadi 72 juga silakan live. Ya tetap ya. Dadah.